Saudara, sudah 17 hari banjir yang merendam pemukiman warga Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat belum juga surut. Imbasnya, ratusan warga terdampak dan harus mengungsi. Tingginya curah hujan serta adanya pendangkalan saluran pembuangan menyebabkan puluhan rumah warga Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 10 cm hingga 1 meter. Banjir yang belum surut lebih dari 2 pekan ini membuat 123 warga harus mengungsi ke sejumlah tempat yang aman dari banjir seperti musola. Selain permukiman warga, banjir juga merendam akses yang menghubungkan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Kalau dari Dusun Kampek banjir udah 17 hari. 17 hari. Ketinggian air berapa saat ini, Pak? Saat ini ketinggian air antara 10 sampai 1 meter. Masih 1 meter ya, Pak? Iya. Nah, masih tinggi ini, ada total jiwa yang terdampak berapa? Kalau total jiwa yang terdampak ada 123 jiwa. Mereka saat ini di mana, Pak? Sekarang ada di musola, ada di rumah kerabat. Dan untuk mengetahui kondisi terkininya, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi, di Karawang, Jawa Barat. Selamat siang, Adi. Bagaimana situasi saat ini? Apakah banjir saat ini sudah mulai surut? Okta dan juga saudara, banjir yang merendam Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, memang ada penurunan dibandingkan kondisi hari kemarin. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, penurunan banjir hari ini sekitar 10 cm dari banjir yang awalnya sekitar 1 meter 20 cm, dan sisa hari ini ketinggian air yang merendam yang perdalam adalah sekitar 1 meter 10 cm dan sekitar 10 hingga 1 meter 20 cm. Dan kondisi ini sudah terjadi selama 2 pekan lebih, dan penyebab dari kondisi lamanya surut banjir ini terjadi akibat dari adanya pendangkalan serta penyempitan saluran pembuang yang berada di jalur pembuangan area air di Dusun Kampek tersebut, sehingga kondisi tersebut atau banjir yang melanda wilayah Dusun Kampek ini tidak kunjung surut. Okta dan juga saudara, penyebab banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini disebabkan oleh luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, dan ini akibat dari tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang serta wilayah hulu dua sungai tersebut, yakni Sungai Cibeet dan Sungai Citarum, yang terjadi selama beberapa hari belakangan. Dan sebenarnya banjir di lokasi tersebut ini banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Namun demikian, solusi yang diberikan oleh pemerintah rencananya baru akan direalisasikan sekitar 2 tahun mendatang, yakni dengan melakukan normalisasi sejumlah sungai dan pembuatan pintu air di akses masuk air dari Sungai Cibeet, yakni Sungai Cidawolong dan Sungai Kalihurang, yang merupakan 2 sungai tersebut atau aliran tersebut adalah sungai yang menjadi saluran pembuang dan masuknya air ke wilayah desa ini. Sejauh ini tercatat ada sekitar 123 jiwa yang terdampak akibat dari banjir yang disebabkan oleh luapan sungai tersebut. Dan saat ini warga mengungsi ke sejumlah tempat, mulai dari tempat ibadah atau musola yang berada di sekitar Dusun Kampek, serta beberapa warga lainnya ini bahkan memilih mengontrak rumah di area atau sekitar Desa Karangligar karena mengetahui bahwa banjir yang terjadi di Dusun Kampek tersebut tidak akan surut dalam 1-2 hari, sehingga mereka berinisiatif untuk mengontrak rumah selama 1 bulan agar kemudian mereka bisa tetap nyaman sambil menunggu kondisi air yang merendam pemukiman warga di dusun tersebut bisa benar-benar surut. Okta. Ketinggian airnya masih bervariasi dari 10 cm bahkan sampai 1 meter, dan tadi dikatakan bahwa warga akhirnya harus terpaksa mengungsi bahkan mengontrak rumah. Nah, saat ini Adi, untuk warga yang sedang dievakuasi atau mereka sedang mengungsi ke musola, ini apa yang saat ini bantuan yang sangat dibutuhkan? Kemudian bagaimana upaya dari pemerintah setempat dalam penanganan banjir ini? Berdasarkan wawancara dan obrolan kami dengan sejumlah para pengungsi di Dusun Karangligar yang tadi berada di musola tempat mereka mengungsi,
Kebutuhan mendesak yang saat ini dibutuhkan adalah logistik berupa beras atau sembako serta lauk pauknya, mengingat selama ini memang disuplai oleh Dinas Sosial dan BPBD. Namun demikian ada keterbatasan dan kekurangan mengingat banjir yang terjadi tidak hanya 1-2 hari, sehingga mereka meminta secara kontinu bantuan berupa sembako, kemudian air bersih dan lain sebagainya. Dan satu hal yang juga dibutuhkan adalah obat-obatan mengingat banjir yang sudah cukup lama, sehingga sebagian warga ini sudah mengaku merasakan sejumlah efek dari lamanya banjir yang tidak kunjung surut. Salah satunya adalah penyakit kulit atau gatal-gatal karena mereka aktivitas di atas air yang tergenang banjir. Okta dan juga saudara, perlu diketahui bahwa beberapa warga memilih ada yang bertahan di rumah mereka masing-masing, di rumah yang tergenang banjir, sehingga mereka rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Sementara itu, upaya dari pemerintah untuk bisa menangani persoalan banjir ini, salah satunya adalah penanganan pada korban banjir, yakni yang tadi diminta oleh warga, yakni melakukan suplai sejumlah bahan makanan seperti beras dan sejumlah logistik lainnya. Dan beberapa hari kemarin Dinas Sosial dan BPBD juga telah mengirimkan tandon air untuk bisa membantu kebutuhan air bersih para korban banjir. Upaya untuk bisa mempercepat surutnya banjir di lokasi ini, sebenarnya tahun lalu pihak pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini telah melakukan normalisasi dan mengirimkan alkon atau pompa air agar kemudian air yang ada di lokasi tersebut cepat surut. Namun karena luasnya area yang terdampak banjir ini meliputi pemukiman, jalan, dan pesawahan, sehingga upaya dengan menyedot atau memompa air ini tidak maksimal. Dan salah satu upaya yang diminta oleh warga adalah menormalisasi aliran pembuang yang saat ini kondisinya sempit dan dangkal. Dan itu menjadi harapan satu-satunya warga agar kemudian banjir di lokasi tersebut cepat surut. Okta. Oke. Artinya Adi, kalau kami lihat itu ada beberapa jalan yang tergenang. Nah, saat ini apakah ada upaya pengalihan arus lalu lintas atau seperti apa di sana? Karena kondisi banjir yang merendam jalanan ini cukup tinggi, sekitar 60 cm, sehingga tidak bisa dilalui oleh jenis kendaraan apapun, warga ini berinisiatif menutup akses jalan tersebut, dan kemudian warga juga berinisiatif mencari akses lain, dan ada 2 akses yang bisa ditempuh oleh warga. Pertama, melalui jalur Parung Sari yang jaraknya cukup jauh. Kemudian jalur yang kedua adalah menggunakan akses interchange tol Karawang Barat atau di sekitar tol Karawang Barat untuk jalur Badami, Jati, kemudian ke lokasi Desa Karangligar ini. 2 akses tersebut yang saat ini diandalkan oleh warga untuk bisa tetap melakukan aktivitas bekerja terlebih dan untuk kegiatan sekolah lainnya. Dan sementara warga belum bisa melintasi jalur yang tergenang dan diprediksi atau jika tidak ada hujan kembali atau curah hujan ini cukup bisa normal, ini 2 atau 3 hari bisa surut. Namun jika kondisi curah hujan tetap tinggi di wilayah Karawang maupun di wilayah hulu Sungai Citarum dan Cibeet, diprediksi dalam seminggu ke depan warga tidak akan bisa melintas ke jalur tersebut. Okta. Oke, sejumlah akses di sekitar rumah warga ini masih lumpuh dan juga tadi ada beberapa yang dibutuhkan warga yang mengungsi seperti logistik berupa makanan maupun juga obat-obatan. Terima kasih. Laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Adi Wahdi melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Kita ke sorotan lain, saudara. Sebuah ambulans yang membawa pasien menerobos banjir sungai di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ambulans terpaksa melintasi banjir karena jembatan sebelumnya putus 3 tahun lalu. Ya, ambulans menerobos banjir karena orang sakit. Sebuah ambulans menerjang derasnya banjir di Sungai Nevopal, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Warga pun bergegas mendekati ambulans karena khawatir ambulans mati mesin dan terjebak banjir. Pasalnya, ambulans itu membawa 2 pasien didampingi 6 perawat dari Puskesmas Sulamu yang hendak menuju rumah sakit rujukan. Dari video amatir, terlihat warga beramai-ramai mendorong serta menarik ambulans dari derasnya banjir. Akhirnya, pasien beserta bidan langsung bertukar dengan ambulans lain untuk melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Melihat cuaca ekstrim, relawan pun mengimbau warga untuk selalu siaga. Diharapkan kesiapsiagaan dari masyarakat untuk lebih waspada terhadap keadaan yang ada. Bagi pemerintah desa supaya lebih
cepat berkoordinasi dengan BPBD. Semua kejadian bencana ini diharapkan dapat tercatat dengan baik dan juga dapat dilakukan mitigasi ke depannya. Sebelumnya, Sungai Nevopal memiliki jembatan penghubung, namun jembatan itu putus usai diterjang banjir bandang pada 3 tahun lalu. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. LPG 3 kg di sejumlah wilayah masih sulit didapatkan. Bahkan ada yang menjual LPG 3 kg dengan harga tinggi. Tetaplah bersama kami, usai jeda di Kompas Siang.